Cek. Jujur nervous saya ini, karena ada para tokoh masyarakat sesepuh saya. Di sini juga ada sahabat saya, teman-teman dari GRIP. Entah mau dimulai dari mana ini Pak Ketua. Bung Taufik ini sebagai mentor saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Sitondoro. Salam Sitondoro. Salam Sitondoro. Terima kasih rekan-rekan. IL ini pertama kali saya membentuk Ormas Madas. Saya hanya bercerita secara histori tentang lahirnya organisasi Madura Asli. Mungkin banyak saudara-saudaraku yang tidak pernah tahu cerita secara hierarki bagaimana sosok Baihaqi Akbar, anak muda Madura yang pulang merantau 14 tahun 6 bulan, menginjakkan kaki di Jawa Timur, di kota Surabaya. Dia adalah penggagas Madas yang sebenarnya. Jadi siapapun yang mengeklaim, siapapun yang mengatasnamakan sebagai pendiri Madas, harap ketemu dengan saya. Beliau juga sebagai sahabat karib saya yang dimana mau menyajikan histori Madas yang sebenarnya. Terima kasih, ini suatu kebanggaan buat saya pribadi. Hari ini akan saya buka tabir kepalsuan yang selama ini sudah membohongi kita semua. Saya tidak punya kepentingan apapun, tapi di dalam darah saya masih mengalir Madura asli. Pada saat itu saya pulang dari perantauan 14 tahun 6 bulan. Saya langsung datang sowan ke Bung Taufik sahabat saya, meminta petunjuk mau mendirikan yang namanya organisasi Madura Asli. Beliau memberikan saran kepada saya. Beliau pada saat itu didampingi oleh Mas Jen. Mana Mas Jen? Beliau memberikan saran, kenapa harus mendirikan Madas? Kan sudah ada Ikama dan Ikamra. Tapi pada saat itu saya jawab dengan lantang, saatnya pemuda Madura membawa suatu perubahan. Lahirlah yang namanya Madas. Madas dibuat, digagas pertama kali oleh sosok Baihaqi, didampingi oleh saudara Muhlis, didampingi oleh saudara Hakam, dan yang sering melakukan pembiayaan setiap pertemuan adalah paman saya Haji Bodi. Saya minta ke beliau untuk naik ke atas panggung. Kami tidak punya kepentingan. Sosok beliaulah yang pertama kali mendanai penggagasan organisasi Madura Asli. Saya berbicara lantang, tujuan saya mau membuka tabir kepalsuan yang selama ini. Banyak saudara-saudara saya tidak diceritakan siapa inisiator Madura Asli yang sebenarnya, siapa pendana setiap kegiatan Aliansi Madura Indonesia Ababodi ini. Pada saat itu saya bersama beliau
merekrut teman-teman Madura. Insya Allah di dalam ini ada Salim dari Gresik. Beliau adalah nomor pertama juga selaku penggagas Madas. Ada saudara saya Bapak Rokib. Bapak Rokib ini adalah inisiator juga. Rokib Terobos. Saya buka Pak seterang-terangnya supaya sejarah ini tidak dikubur. Saya tidak punya kepentingan. Beliau pertama dengan kami merangkul beberapa tokoh-tokoh masyarakat, mengajak beberapa tokoh-tokoh pemuda Madura untuk melakukan suatu perubahan yang dimana kita sebagai suku Madura hari ini dan seterusnya harus menjadi pemuda-pemudi yang berpendidikan, terdidik, berwawasan, cerdas dan berjiwa intelektual. Setelah kami ketemu sama beliau-beliaunya, kami melakukan rapat di depan terminal Ampel. Abah Husnin ini nanti kami sampaikan karena beliau adalah penggagas sejarah lahirnya logo Madas Kerapan Sapi. Itu adalah Abah Husnin. Iya. Jadi biar nanti setelah pertemuan ini, setelah acara ini tidak ada yang mengeklaim saya pendiri Madas, saya donatur Madas. Itu semua tidak benar. Saya berdarah-darah Pak. Saya dimakan fitnah, saya dimakan caci, dijatuhkan. Tapi kami selaku pemuda-pemudi Madura tidak akan pernah menyerah dengan situasi apapun. Beliaulah yang mempunyai andil besar. Lihat logo panjenengan semua ada logo Kerapan Sapi. Yang di Mada pertama logo Madas adalah sakera pegang celurit berlumuran darah. Pada saat itu saya sosok anak muda ditelepon oleh almarhum Haji Subairi dari Sampang dan Abah Husnin dari Bangkalan. Saya dipanggil, dibisikin, "Nak, jangan menggunakan logo sakera pegang celurit karena itu identik dengan Madura keras, Madura kasar. Rubahlah dengan logo Kerapan Sapi yang dimana memperkenalkan seni dan budaya Madura." Jadi jangan sampai ada yang membelokkan sejarah. Selama ini saya diam Pak, saya difitnah, saya dibilang Baihaqi itu orang baru, Baihaqi itu orang baru, Baihaqi tidak dikenal. Tapi notabene Anda menggunakan nama titisan dari Baihaqi, yaitu organisasi Madura Asli. Dan di sini juga ada orang tua saya, juga mentor saya. Beliau juga pernah menduduki sebagai Dewan Penasehat Madura Asli, Abah Rodian. Monggo Abah. Selama ini saya diam. Selama ini saya diam. Tapi hari ini saya tidak akan diam. Karena di darah saya, walaupun saya saat ini memimpin organisasi Aliansi Madura Indonesia, tapi di darah saya masih mengalir darah Madura Asli. Beliau adalah mentor-mentor saya. Selama ini saya diam Pak. Saatnya saya menyatakan fakta yang sebenarnya. Mulai tadi saya sudah mempersiapkan diri. Saya harus membongkar ini semua berdasarkan fakta. Saudara Berlian, saya dikenalkan oleh Abah Abadi pada saat eksekusi tanah di Indragiri Tor.
yang dimana pada saat itu ada kelompok juga saudara kita juga Anies Roga yang menemani kami pada saat itu. Disitulah saya menunjuk beliau sebagai ketua umum Madura asli, dan beliau sering diskusi sama saya di Cafe Royal Plaza, Cafe Ipang. Disitulah saya memberikan edukasi terhadap beliau. Ingat, sebagai ketua umum organisasi harus tahu ideologi organisasinya. Di sanalah saya memberitahu ideologi organisasi Madas tidak bisa lepas dari dua hal. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945. Itu harga mati. Itu yang saya sampaikan kepada almarhum Berlian. Kenapa saya mundur? Biar saya buka sekalian. Saya difitnah, ya kan? Saya keluar, saya dipecat. Tidak benar. Saya mundur karena bertentangan dengan hati nurani saya. Saya mempunyai cita-cita mendirikan Madas, bagaimana Bangkalan, Sampang, Pemekasan, Sumeneb menjadi satu barisan di dalam struktur kepengurusan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Tapi saya sebagai inisiator, sebagai sekjen, yang sampai detik ini saya tidak pernah menyerahkan ke siapapun, dan saya tidak pernah mundur dari status saya sebagai sekjen Madura asli. Yang saya sampaikan fakta, kenapa saya harus mundur pada saat tahun 2022. Karena pada saat itu saya minta ke Berlian Ismail Marzuki untuk segera memperbaiki akte yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada saat itu. Kenapa? Di situ berbau nepotisme. Hanya saya orang dari luar. Ketuanya Berlian, wakilnya adiknya Berlian, sekretarisnya saya, wakil sekretarisnya adiknya Berlian, bendahara dan wakil bendaharanya, kalau nggak salah anak dan istrinya. Disitulah bertentangan dengan hati nurani saya. Ini kerajaan, apa ini organisasi secara hierarki? Di sini juga saya sangat hormat dan tunduk kepada abah-abah saya. Di sini ada Abah Salum, monggo Abah naik ke atas, Bah. Saatnya Madura bersatu. Saatnya mari kita tunjukkan kepada orang-orang yang benci kepada Madura. Kita buktikan hari ini Madura bukan anarkis. Madura adalah sosok-sosok pahlawan, sosok-sosok pejuang. Jangan hanya Anda menilai satu perbuatan oknum, terus Anda menilai kami orang Madura seperti itu semua. Saya akan mengajak Bung Taufik. Bung Taufik adalah penggagas, bukan hanya penggagas Madas. Beliau juga adalah penggagas lembaga advokasi rakyat merdeka gerakan anti korupsi, Laremga, yang saya juga ketuanya. Beliau juga sekretarisnya, Berlian bidang hukumnya. Jadi sangat tidak benar ada isu-isu Madas itu lahir karena adanya kasus dualisme di Ampel. Tidak benar. Ini loh, beliau ini loh, sejarah-sejarah. Beliau ini para sejarawan. Saya akan membuka semuanya karena saya sudah tidak kuat mendengar fitnah-fitnah, omongan-omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya walaupun di AMI, Pak, darah saya masih Madas. Saya membuka, Pak, maaf ya tidak saya sebut tadi di awal, Pak Fixer, maaf. Karena saya sudah tidak kuat dengan fitnah-fitnah di luar, fitnah-fitnah keji terhadap diri saya. Ada yang bilang Baihaqi itu bukan penggagas. Beliau loh pendana. Beliau pendana, Pak. Kita Pak Rokib, jadi kita dulu, Pak, ngumpul di atas kali depan terminal, satu hari 600.000, 800.000, beliau ini, Pak. Dan sebelum Madas itu diresmikan, Pak,
saya sama Berlian sudah ketemu sama Ali Markus yang punya Mas Pion. Foto itu bisa diketik IG saya atas nama Baihaqi Akbar. Nanti ada fotonya almarhum. Walaupun bagaimana almarhum adalah sahabat saya. Jadi kalau ada yang bicara Baihaqi Akbar itu bukan penggagas, mari kita buka-bukaan. Ya, Pak Rokib ini dulu yang mengajak banyak teman Pak Rokib ya sebelum punya terobos. Juga logo kerapan sapi sampean yang pakai sekarang itu berkat beliau Abah Husnin. Abah Rodion sebagai penasehat pada saat itu. Ini sejarah Pak yang bicara. Semua itu ada di IG saya Pak. Bagaimana saya mendatangi Berlian ke pengadilan agama. Bagaimana saya menempelkan stiker Madas pertama kali di pos parkir pengadilan agama. Bagaimana saya membawa Madas di Polres Lamongan. Bagaimana pertama kali saya membawa Madas untuk mendukung RG periode pertama di Hotel Tanjung. Ini sejarah. Jadi jangan pernah mengaburkan suatu sejarah. Jas merah itu harus kita ingat. Jadi saya mendidih Pak ketika saya itu difitnah ini, difitnah itu, selama ini saya diam. Dan sampai detik ini Pak, saya selaku sekjen yang terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM yang diakui oleh negara, sampai detik ini saya kaget ketika nama saya sudah dihapus dari akte pendirian yang baru ini. Kapan dia minta tanda tangan saya? Di mana dia ketemu dengan saya? Malah ada fitnah. Saya dikasih uang untuk menyerahkan kedudukan saya sebagai sekretaris. Itu sangat tidak benar. Di mana? Nah itu, saya dibilang kata dapat 500 juta Pak. Itu Pak. Untuk menyerahkan itu saya katanya dapat 500 juta. Kalau 500 juta minta ke saya siapkan Pak. Tapi berbicara fakta dan data, saya akan bongkar Pak. Karena saya sudah diam Pak. Sudah 5 tahun ini Pak saya difitnah, dicaci, dihina Pak. Padahal saya Pak dulu berdarah-darah Pak. Dari saya tidak punya mobil, dari saya masih numpang ke saudara Mulis. Ada Mulis enggak di sini? Saya pada saat itu masih digonceng saudara Muhlis. Pertama kali seragam Pak saya berikan kepada saudara Berlian. Itu saya buat Pak atas uang dari perusahaan istri saya. Saya buat 20 baju saya serahkan ke Abah Hasim, ada enggak? Abah Hasim mana Abah Hasim? Beliau adalah pendiri Pak, penggagas juga Abah Hasim. Monggo Abah. Iya. Beliau ini juga tahu Pak sejarah karena beliau yang dapat seragam pertama kali dari saya. Selain Berlian ada Hakam. Ada enggak di sini Laskar Tretan siapa? Umar Sedeng. Ada enggak Umar Sedeng? Beliau juga adalah pelak